Semoga semuanya sehat dan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan di keterbatasan kali ini kita sama-sama saling memahami ya, pada kondisi keterbatasan, dan Bapak harapkan semuanya dapat belajar dengan giat, banyak berdoa dan banyak berpikir positif. Untuk kali itu di mata kuliah riset dan publikasi fokus tentang hasil penelitian. Nah, di riset dan publikasi ini yang harus diingat adalah IMRAN. IMRAN itu apa? Introduction, ya, introduction, ya. Method, result, and discussion. Ini adalah IMRAN ya. IMRAN. Nah, ini. Tetapi sebetulnya tidak baku juga mengikuti IMRAN. Nah, namun kebanyakan IMRAN. Nah, di sini ini biasanya 1, ini 2, ini 3, dan ini ada 4 conclusion ya, atau kesimpulan. Dan di sini ada tambahan lagi. Ini adalah ya, ucapan terima kasih, acknowledgement. Nah, apabila ada seseorang yang membantu riset ini ataupun memberikan sebuah dana. Nah, sekarang riset and discussion ya, di sini ada apa saja? Riset and discussion perlu dibedakan antara result and discussion. Kalau result ya, untuk result ini adalah hasil ya, hasil penelitian. Nah, dan yang diperhatikan di hasil penelitian itu yang pertama sesuai dengan rumusan, sesuai dengan tujuan. Rumusan masalahnya apa? Dan rumusan masalah itu tidak dalam subbab. Kalau di introduction-nya ini di jurnal ya. Nah, kalau di skripsi rumusan masalah kan terpisah, tetapi karena ini riset dan publikasi, maka ke arah ke jurnal atau proceeding hasil penelitian itu sesuai dengan rumusan masalah. Jadi ada keterurutan. Kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti ada 3. Ini 1 hasilnya, kedua, ketiga. Ini cukup hasil saja. Hasil rumusan 1. Ini hasil rumusan 2 dan hasil rumusan ketiga. Nah, tentu di sini bukan 1. Ini harus dijelaskan saja. Rumusan bagaimana apa sebenarnya. Kedua, itu tidak dicantumkan proses statistik. Tidak usah. Jadi tidak usah proses statistiknya. Ya, ada tabel ya. Ya, misalkan ini tabel normalitas di sini F, di sini signya apa? Itu no need display. Jadi tidak butuh. Yang butuh adalah hasilnya. Ya, jadi yang dicantumkan adalah hasilnya. Jadi hasilnya apakah hasil rumusannya diterima atau tidak, atau datanya bagaimana. Nah, ini adalah di hasil. Kemudian di hasil itu ya angka-angka saja, tabel-tabel saja. Jadi kalau di hasil itu ya tabel. Nah, ini tabel 1. Kemudian ketika ada gambar ya gambar. Nah, kalau tabel itu di atas ya. Nah, judul tabelnya di atas. Tabel. Kalau ada grafik misalkan keterkaitan struktural ya. Struktur ke sini juga sama. Ini gambar 2. Jadi
Yang namanya hasil ya hasil. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan di discussion? Nah, ini yang penting, discussion. Ya, discussion. Tergantung dari jurnalnya atau selingkung. Itu disebutnya gaya selingkung. Nah, ini masing-masing jurnal itu punya gaya masing-masing, gaya selingkung yang berbeda. Nah, di sini discussion itu ya pembahasan apa sih yang dibahas ya. Jadi berdasarkan ya tabel 1 titik-titik apa ya, berdasarkan gambar 1 apa. Kalau result and discussion-nya jurnalnya itu digabung ya, kalau digabung berarti teknik menulisnya di sini tabelnya ya, tabel 1 berdasarkan tabel 1 silahkan ya, ketika di sini ada gambar ya, ada gambar diagram ya, berdasarkan gambar ya, jadi di result and discussion itu hanya ada 2 istilahnya, adalah tabel dan gambar, meskipun di sini adalah diagram. Jadi tidak ada istilah diagram tetapi gambar. Kemudian jika digabung ya, itu digabung itu begini, tabel berdasarkan itu digabung. Ini contoh gabung. Jadi result and discussion-nya digabung ya. Tapi kalau terpisah, ini yang terpisah, jadi A itu result dan B itu discussion. Jadi resultnya apa? Ini tabel-tabel yang tadi disampaikan ya, ini atau ada struktur ya, diagram atau apa temuannya. Maka discussion ini based on ya, tabel 1 apa, based on figur 1 itu apa ya. Jadi gambar ini harus dan tabel itu harus hidup ya. Dan perlu juga di sini sumbernya ya. Jika ngambil data dari sekunder, misalkan data minat HP ya, HP Oppo. Nah, di sini kan kita tidak usah mencari data awal lagi ya. Jadi ini datanya ya. Misalkan ini Oppo tipe berapa ya. Ini frekuensinya ada berapa, ada 200, ada 350 ini dan lain sebagainya. Nah, di sini ini saja tulis sumbernya di sini, sumber ya, biasanya kata data ini apa ya, jadi sumbernya dari mana jika mengambil sumber dari luar ya, ataupun sumber yang sekunder. Kemudian kalau foto juga hati-hati ya. Jika ngambil foto maka harus ada izin ya. Dan kalau bisa fotonya membelakangi ya. Jadi kalau ini foto maka orangnya itu ini papan tulis membelakangi ya. Dan gurunya justru yang menerangkan di sini. Nah, jadi siapa yang dibidiknya? Kalau mau membidiknya guru ya guru ya. Kemudian siswanya harus izin dulu ya, izin dulu ke siswa. Termasuk lembar jawaban kalau mau dimasukkan ke jurnal tersebut juga harus ada izin ya. Dan lembar jawaban itu juga harus representatif. Jadi nggak hanya masalahnya satu itu yang dibahas, tidak, tapi secara general saja ya. Jadi ini adalah pembahasan di pertemuan yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.